Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali bersama channel Awaken in Heal. Kali ini saya akan membahas seputar barangkali eh, problematika dalam tes P3K Guru tahun 2021. Di tahap 1 sepertinya tidak begitu bergejolak, hanya saja permasalahannya di afirmasi sehingga pengumuman ditunda dan eh, setelah diambilnya beberapa keputusan seputar afirmasi. Nah, eh, di layar ini adalah hasil di tahap satu. Nah, di salah satu sekolah, di salah satu kabupaten kota, yaitu guru induknya ada satu di sini, eh, formasinya ada dua. Nah, jadi guru yang mendaftar dari luar itu lulus. Sebenarnya yang lulus itu ada satu, dua, tiga, empat, lima orang. Namun setelah di-ranking yang bernama Nazri ini yang lulus atau menempati formasi karena formasinya ada dua. Yang satunya adalah masih hak guru induk. Nah, si Melisa ini. Jadi di tahap 2 nah, itu guru induk sudah tidak berlaku. Artinya di sekolah ini masih tersisa satu formasi. Nah, jika misalnya guru yang di bawah ini mendaftar kembali di sekolah ini, nah, sedangkan guru induknya ini honornya masih baru, dari nilai murni dan afirmasinya tidak ada, otomatis akan tersingkir oleh guru yang sudah cerdik ini, Salamiah. Ini beliau cerdik. Nilai murninya hanya 110, berarti beliau ini umurnya bisa sudah mencapai 50, bisa jadi. Nah, nilainya hanya 110. Menurut saya sangat rendah. Namun beliau ini cerdik. Nah, jadi afirmasinya menjadi 500. Nah, total nilainya 703. Nah, sudah nilai maksimal. Nah, yang ini juga mendapat afirmasi Ibu Ina ini. Ini kalau tidak salah umur di atas 35 karena afirmasinya menjadi 320 juga lulus. Hanya saja nilainya tidak besar. Totalnya 546. Tapi lumayan tinggi. Nah, jadi eh, akan menimbulkan polemik terbaru di dalam eh, formasi karena guru yang mendaftar di sekolah di SD negeri ini adalah guru yang juga mengajar di sekolah lain. Nah, ini kan kode X guru induk atau guru honor yang di sekolah ini hanya satu. Sedangkan Y ini adalah guru dari luar. Nah, ini yang lulus 1, 2, 3, 4, 5. Yang diambil satu. Nah, artinya di sekolah Bapak Ibu yang ini, jika misalnya Ibu Salmah ini mendaftar di sekolah ini dan dianggap lulus, maka Ibu Melisa ini bisa menjadi tersingkir. Artinya terancam di sekolah tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, di sekolah tempat Ibu Salamiah dan Pak Nasri ini mengajar, tentu terjadi kekosongan. Tidak mungkin beliau keluar dari sekolahnya, sedangkan di sekolah mereka ada formasi. Itu tidak mungkin. Nah, contohnya misalnya ini guru agama Islam. Tidak mungkin formasi di sekolah mereka ada, mereka melamar di sekolah lain. Itu sangat-sangat tidak masuk akal. Tentu mereka mendaftar di sekolah mereka sendiri karena sudah jelas di tahap pertama guru induk diutamakan. Bapak Ibu bisa lihat di sini. Yang Ibu Salamiah itu tidak mendapatkan formasi atau tidak lulus. Ini kodenya hanya
melewati passing grade P1, melewati passing grade. Kalau lulus, ada keterangannya lulus, berarti menempati formasi yang tersisa 1. Karena di tahap 1 itu guru induk, sistemnya guru induk. Jadi 1 formasi sudah dipegang guru induk. Mau lulus atau tidak bisa diambil oleh siapapun, termasuk Serdik. Nah, Ibu Salamiah ini adalah Serdik. Dia lulus, nilainya nomor 2 jika diikut ranking. Namun karena dia bukan guru di sekolah SD 02 ini, dia tidak lulus, hanya saja lulus passing grade. Nah, nilainya ini bisa dipakai berdasarkan Juknis di tahap 2. Nah, dia bisa memilih sekolah ini lagi. Nah, namun guru induknya akan tersingkir. Menjadi permasalahan baru lagi. Nah, sekolah ini gurunya mau dikemanakan, tentu jam kurang. Nah, di sekolah asal Pak Nasri dan Bu Salamiah, tentu kosong lagi. Maka seumur hidup kerja Kementerian Pendidikan ya seperti itu. Sekolah A kosong, sekolah B terusir, kurang, jadi nanti buka lagi formasi di sekolah A. Karena Bapak Nasri misalnya berada di sekolah A, dia mendaftar di sekolah B ini dan lulus. Di sekolah A, di tempat Pak Nasri dan Bu Salamiah mengajar, siapa yang ngisi? Nah, mereka ini bahkan sudah Serdik. Tidak mungkin Serdik dari mana mereka? Nah, tentu mereka Serdik dari sekolah itu. Dan sudah lama ini mengajarnya. Kalau kita lihat dari kemampuan bisa dilihat. Nah, kalau ini boleh dikatakan masih umur-umur paling 35 sekian. Saya tahu ini. Nah, begitu juga. Jadi dari kemampuan ini bisa kita lihat muda tuanya. Nah, tidak mungkin 110 ini nilai kalau umur-umur 30-an tidak mungkin, atau 35, karena dia sudah Serdik juga. Nah, apalagi nih Pak Nasri juga sudah Serdik. Nah, yang kasihan guru di sekolah tersebut, nah, Ibu Melisa ini. Berikutnya di sekolah Pak Nasri dan Bu Salamiah, jika mereka mengambil kedua-dua formasi ini di tahap 2 ini, jadi sekolah mereka kosong kembali guru agamanya. Nah, siapa yang mengajar? Nah, ini masalah lagi. Jadi, mau tidak mau sekolah merekrut guru honor baru lagi. Nah, dan seterusnya seperti itu. Nah, mudah-mudahan ada formasi terbaru dalam perekrutan P3K guru ini. Nah, tidak hanya sebagai proyek belaka, tapi memang murni mengatasi kekurangan guru sebagai kebutuhan dalam mencerdaskan anak-anak bangsa. Demikian telaah pribadi saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.